Ada yang nanya, kalau gitu kuncinya neraka ada apa enggak nih? Nah sekarang dibaca dhammah roknya, huruf tengahnya menyesuaikan menjadi wawu. Kalau begitu dibaca ruh. Dibaca apa? Ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang apa itu roh. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ar-ruhu min amri rabbi, ruh itu adalah persoalan Tuhan, persoalan urusan Allah. Enggak ada yang ngerti. Termasuk diantaranya adalah kematian. Urusan mati kan enggak ada yang tahu ya Pak ya. Ustadz Ahmad masih muda, 43. Kalau Kiai Jawa Tengah itu mengibaratkan mati itu ibarat pohon kelapa. Pohon kelapa itu ada kalanya masih bukan beluluk pertama. Namanya apa itu? Mayang. Manggar ya. Manggar itu apa manggar? Manggar ya, kembang. Masih manggar itu rontok, sama dengan usia di kandungan meninggal ada. Setelah manggar baru tadi apa itu? Beluluk. Bahasa Betawinya apa itu beluluk? Susah juga beluluk. Bang Agus apa Bang Agus? Pokoknya beluluk deh. Beluluk tiba. Beluluk jatuh sama dengan usia 5, 6, 7 tahun meninggal dunia. Ada apa enggak Pak? Banyak. Beluluk jatuh. Setelah beluluk apa itu? Cengkir. Cengkir ini usia ABG 11, 12 tahun, 15 tahun itu cengkir jatuh. Ada enggak? Ada tapi jarang. Ya. Namanya habis cengkir apa? Kelapamu degan. Bahasa Inggrisnya degan. Degan. Apa Pak? Degan kelapamu, kelapa muda jatuh. Anak muda, pemuda meninggal dunia. Habis kelapa muda, kelapa tua umur 50 tahun ke atas tuh kelapa tua tuh meninggal. Ya, udah waktunya kelapa tua. Yusuf berapa umurnya? Ini masuk kelapa tua ini. Berapa kira-kira ini? Tapi jangan dilihatin. Lihatin kira-kira kelapa tua kapan itu? Ada kelapa tua yang tidak jatuh-jatuh, kecepet nang tengah belukang. Tukul kendose. Ini paham enggak Pak? Paham. Artinya apa? Ada orang tua umur 65, 70 tahun nggak meninggal, malah kawin lagi. Ada nggak? Mana orangnya Pak? Itu namanya kelapa tua, kecepet nang tengah belukang, tukul. Pengalaman itu tukul saya. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ.
ajal itu sudah tiba, la yastakhiruna, tidak bisa ditunda saatan walaupun sebentar, wala yastaqdimun, tidak pula dipercepat. Orang kepingin mati, bunuh diri dari lantai 7 jatuh, menjatuhkan diri, nggak mati juga, cuman kakinya putus, nyangkut, belum waktunya. Ada dulu perempuan di Bogor, tahun berapa saya lupa. Dalam teori ilmu kesehatan itu ada istilah etanasia. Etanasia itu secara bahasa mati dengan tenang. Di negara tertentu itu ada problem lah. Jadi kalau ada orang yang stres itu minta izin, kepingin mati boleh apa enggak? Nanti minta izin lalu disuntik oleh dokter. Disuntik supaya mati. Nah, secara hukum dari perspektif fikih, saya pernah diminta ceramah di ANTV bahas tentang etanasia. Dari perspektif fikih itu, kalau etanasia aktif, ya, aktif itu artinya orang itu memang ada keinginan minta tolong supaya disuntik mati, atau keluarganya, kan ada yang orang dibawa ke rumah sakit selama berbulan-bulan. Dulu ada bintang film yang main bola, saya ke perempuan tuh, Rohaya ya, yang perempuan di botak kalau main bola tuh, Sukma Ayu. ya. Sukma Ayu. Itu di rumah sakit lama, Pak. Mati enggak, hidup enggak. Pasti kan keluarganya bingung nih. Udah 3 bulan di rumah sakit, kalau secara medis dicabut alatnya itu mati. Nah, ini terjadi kasus seorang perempuan di Depok, suaminya meminta izin, membuat surat ke DPRD supaya diizinkan untuk melakukan tindakan etanasia. Karena kalau tidak minta izin dianggap membunuh, baik yang keluarganya maupun dokternya dianggap pidana ini. Nah, begitu minta izin tidak diperbolehkan. Karena itu dari aspek fikih memang tidak dibenarkan. Dan dalam ilmu hukum positif juga dianggap sebagai sebuah tindakan pidana. Maka akhirnya dibatalkan. Padahal itu dibiarkan terus 3 bulan, bayarnya berapa, yang sakit juga kasihan. Mestinya ada akal pikiran yang hidup ini, daripada begini mendingan suntik mati aja. Kira-kira pikirannya begitu, Pak. Bukan masuk untuk membunuh, tapi kasihan aja. Tapi tetap tidak dibolehkan dalam agama. Ternyata lama-kelamaan beberapa bulan kemudian sembuh itu perempuan. Padahal menurut medis tadi, seandainya alatnya dicabut itu sudah wabillahi taufiq wal hidayah. Tapi ternyata masih hidup. Jadi kadang-kadang ada orang yang anggap ya secara medis mati, ternyata divonis mati, ternyata masih hidup. Nah, oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah, kematian itu adalah bagian daripada istirahat. Kalau yang dekat dengan mati itu tidur, Pak. Bahkan Rasulullah SAW kadang-kadang menyamakan kalimat tidur itu dengan kalimat mati, ya kan? Misalnya doa yang bapak-bapak baca tadi apa itu? Bismikallahumma ahya wa bismika wa amut.
Ya Allah, dengan menyebut namamu saya ini bisa hidup ya Allah, dan dengan menyebut namamu pula amutu, saya siap-siap mati. Artinya apa? Bapak-bapak doa ketika mau tidur itu doa siap-siap mati itu. Iya kan? Begitu bangun apa yang dibaca? Coba bareng-bareng Pak. Bismikallahumma. Ahya. Kalau NU biasanya Bismikallahumma wadha'tu jambi wa bismika arfa'u. Kalau bocah TK Bismikallahumma ahya. Nah, sekarang doa setelah tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Kalau taman kanak-kanak hafal, tapi taman kaplak-kaplak begini nih. Kalau bangun asal aja loncat, nggak pernah doa ya Pak ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah matur nuwun Gusti. Ini terjemahan bebas ini. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Artinya apa? Bapak-bapak sudah mati semalaman, kemudian hidup lagi, baru berdoa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi tidur itu mendekati mati. Nah, yang mendekati tidur yaitu ngantuk. Jadi kalau ada pengajian kok sudah ngantuk, berarti siap-siap mati. Siap-siap tidur. Nah, kalau dibaca tengah-tengah itu dibaca rauh. Dalam Al-Quran disebutkan wala tayasu mir rauhillah, wala tayasu, janganlah kalian putus asa, mir rauhillah ay min rahmatillah, dari rahmat Allah. Jadi kematian itu adalah bagian daripada rahmat Allah, bagian daripada kasih sayang Allah. Kalau Ustadz Ahmad Yasin itu kok dipanggil oleh Allah, itu adalah bagian kasih sayang Allah kepada beliau. Allah sayang itu. Ada yang nanya, itu berlaku bagi ustadz atau berlaku juga bagi yang nakal-nakal? Termasuk berlaku bagi yang nakal-nakal. Artinya apa? Kalau orang nggak bener, untung mati. Kalau nggak mati, tambah nggak bener terus nanti. Iya Pak? Jadi sekalipun itu orang yang nggak beres, orang yang nggak benar, itu adalah kasih sayang Allah. Kenapa? Kalau diberikan umur panjang, nambah nggak karu-karuan. Jadi preman tambah lama premannya nanti. Bahkan lebih baik mati aja. Itu adalah bagian kasih sayang Allah. Tapi tidak begitu banyak orang yang kepingin mendapatkan kasih sayang Allah yang satu ini. Kira-kira kalau ditanya bapak-bapak minta belakangan apa minta duluan? Terserahlah. Bener nih. Itu sekarang. Kalau boleh ditawar kira-kira minta yang mana Pak? Minta belakangan. Padahal saya pernah tinggal di Tanah Abang. Ini mohon maaf ini di Tanah Abang. Di Tanah Abang itu dekat kebun kacang itu. Dulu nggak tahu sekarang. Dulu banyak premannya. Preman itu kadang-kadang banyak manfaatnya. Satu saat saya mengadakan acara maulid di depan Masjid Al-Makmur Tanah Abang. Ketua premannya saya jadikan ketua panitia Pak.
Anggarannya waktu itu mungkin 10 juta beres lah zaman itu. Ternyata dapatnya 70 juta. Hebat banget ini, dapat 70 juta. Kalau begitu besok-besok kalau ada acara pengajian, ketua panitia preman aja lah. Begitu selesai ada yang waduh itu lapor. Mintanya maksa-maksa deh. Jadi pasar Tanah Abang itu tiap toko diminta dengan cara paksa. Akhirnya panitia itu berpikir kira-kira 70 itu yang distorin, kira-kira yang tidak distorin berapa? Tapi nggak apa-apa, itu pengalaman. Jadi di Tanah Abang dulu, ini dulu ya, itu ada preman yang sudah tua bangka, kagak modal-modal. Udah tua banget, kagak modal-modal. Sementara ada orang-orang yang soleh seperti Ustadz Yasin, masih muda, dipanggil oleh Allah. Jadi yang muda-muda lebih duluan dipanggil oleh Allah, yang brengsek-brengsek belakangan, yang baik-baik duluan, yang brengsek-brengsek belakangan. Kira-kira saya tanya satu lagi, saya ulangi lagi, Bapak minta duluan apa minta belakangan? Kalau masih jawab belakangan, dasar brengsek itu. Nah, oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah, jadi kita harus berpikir positif. Apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik. Mungkin bagi keluarga yang ditinggalkan atau teman dekatnya, usia muda sudah dipanggil oleh Allah. Sebetulnya Allah lebih sayang. Pasti ada hikmah. Itu sebabnya dalam akhlak, dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah, kita harus menerima qadha dan qadarnya Allah. Ketentuan dan ketetapan Allah itu yang terbaik. Jadi Ustadz Yasin dipanggil oleh Allah itu yang terbaik. Jadi semua qadha dan qadarnya Allah itu yang terbaik. Termasuk bapak-bapak sekarang punya jodoh, punya bini, itu yang terbaik. Nggak boleh nyesel. Ada nggak yang istri nyesel gitu? Atau suaminya nyesel dari gua, kenapa kawin sama laki-laki model gini? Kadang-kadang gara-gara HP, sehingga sekolah itu ada reuni. Dulu jarang reuni. Gara-gara ada HP ini kan ada grup WA. Akhirnya reuni mantan alumni SMA kampus itu pada reuni sekelas itu. Wah, kalau ketemu kan banyak masalah ini. Ada yang dulu pacaran lama ternyata nggak nikah gitu kan. Jadi ada orang culun gitu ya, ditolak sama perempuan tuh. Iya, ditolak. Akhirnya milih yang dompetnya tebel. Begitu menjadi suami, ternyata sudah punya anak 2, kerjaannya nggak seperti dulu, miskin Pak. Yang culun tadi gara-gara reuni datang sudah pakai Mercy, ya kan? Gagah perlente. Apa kata perempuan nasib? Nyesel gua katanya Pak. Ada yang begitu nggak Pak? Mana orangnya? Jadi segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang oleh karena itu Allah berikan rezeki kepada kita yang sekarang ini kita terima. Alhamdulillah. Nggak usah mikirin rezekinya orang, apalagi mikirin bininya orang. Kita doakan mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh-solehah, bisa meneruskan perjuangan beliau, bisa menjadi aktivis NU. Insyaallah. Itu saja yang dapat saya sampaikan.
walaupun belum ada kode, amin. Tapi saya nggak berani kalau nunggu itu nggak enak nanti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.